Halo, halo, apa kabar kalian semua dimanapun Anda berada? Ketemu kembali bersama saya pencinta elektronika pengelola blog www.ic555.com. Kali ini kita balik ke depan ya. Baliknya ke depan ya? Balik ke belakang ya. Jadi balik ke belakang ke masa pertama kali saya belajar Antares ya. Nah, dulu saya loncat langsung ke MQTT ya. Kalau Anda mengikuti beberapa seri video saya, maka saya kembali ke MQTT awalnya untuk membahas Antares, karena dulu saya mulai berkenalan IoT memang dengan MQTT, tidak dengan REST API atau HTTP ya. Nah, kali ini ada request dari seorang teman di pembaca blog yang bertanya, "Mas, HTTP saya pakai Antares kok gagal ya?" Nah, karena dulu saya sudah berhasil membongkar Antares MQTT yang pakai ESP8266 itu library-nya ada error, maka apakah mungkin error juga ya si teman kita ini? Oke, kita akan bahas sekarang dengan praktek sederhana aja ya. Praktek sederhana, saya akan menggunakan ESP8266 yang saya pakai ini boardnya Wimos ya. Anda bisa pakai non-MCU dan apapun bisa. Nah, saya akan mencoba bermain tombol ya di sini dan kemudian mengirim ke Antares menggunakan HTTP. Jadi di Antares itu di Arduino, kalau saya buka di sini ya, window capture saya ya. Nah, di sini kalau kita lihat Antares, kita library, kalau kita buka sudah ada library-nya Antares yang sudah ready ya. Ready pakai ya. Nah, saya cari Antares ini. Ready pakai ada yang versi HTTP, MQTT dan LoRa. Nah, yang MQTT sudah saya bahas bulan yang lalu. Nah, sekarang saya akan membahas yang HTTP. Oke, kalau kita masuk ke file ya, kalau masuk ke library itu adanya di my dokumen ya, dokumen Arduino, kemudian library. Nah, ini library-nya dari siapa? Antares ESP8266_HTTP. Sudah lengkap example-nya ya. Example-nya mau apa aja bisa, create device, full data, segala macam. Nah, sekarang saya akan mencoba yang paling sederhana, yaitu store data. Store data. Sudah saya buka di sini store data. Nah, scriptnya ini. Scriptnya kalau kita bisa lihat, sebentar. Nah, ini scriptnya. Script dari contoh dari library HTTP Antares sebenarnya masih mirip-mirip ya sama yang MQTT, karena memang standarnya masih berada di seputaran M2M ya, 1M2M, menggunakan JSON juga ya. Nah, kalau kita contohkan di sini tinggal copy paste aja. Nah, di sini dia pengirim untuk mengirimkan data ke Antares. Nah, kita copy paste ya. Kita coba copy paste. Nah, kemudian kita pindahkan layar script. Nah, saya copy paste di sini. Nah, saya copy paste dan saya rubah-rubah ya. Ini adalah parameter awal yang perlu diperhatikan. Nah, dulu kita sudah pernah mencoba di ini ya, di Antares yang MQTT. Maka kita harus mencari akses key-nya dulu, akses key-nya dari Antares yang digunakan. Saya bagi aja punya saya, nggak apa-apa, silahkan, karena Antares sekarang sudah nggak bisa registrasi menurut saya. Jadi free to use punya saya. Akses key-nya bisa kita lihat pada konsolnya Antares.
konsolnya Antares ini. Nah, ini akses key saya, account, akses key-nya ini akses key saya ya. Aku paste dan saya taruh di sini. Akses key. Nah, WiFi ID, WiFi SSID-nya yang di rumah saya adalah ini, dan passwordnya gunakan sesuai dengan yang kalian pakai di rumah ya. Oke, nah project name, Anda bisa membuat project name baru ataupun yang sudah ada. Nah, sekarang saya berusaha membuat yang baru aja deh. Kalau di sini overview application, nah Haucool IoT ini application saya akan membuat device baru ya. Misalnya tombol nama device-nya. Nah, oke. Nanti device saya adalah ini. Haucool_IoT itu nama projectnya. Kemudian nama device-nya adalah tombol. Oke, kita rubah lagi di sini. Kita sesuaikan project name-nya. Kita sesuaikan di sini. Haucool. Itu adalah nickname saya ya. Nah, device name-nya tombol. Nah, tombol. Oke, hanya gitu, nggak terlalu susah awalnya. Nah, kemudian kita balik ke kamera yang satunya. Ini adalah alat saya ya. Nanti untuk tombol selanjutnya saya akan bahas. Saya akan coba mengirim data dulu ya. Mengirim data mentah-mentah gitu, tanpa ada penekanan tombol dulu. Nah, jadi saya berusaha mengeditnya dulu ya. Nah, ini adalah scriptnya. Sudah. Nah, ini saya akan mengirim data sederhana ya. Misalnya angka yang saya kirim, misalnya kita punya 1, 2, dan 3. Nah, ini random ini. Anda bisa membuat sesuatu random integernya. Nah, randomnya dari 0 sampai 20. Nah, Anda bisa memasukkan apapun di sini karena hanya ngetes ya. Nah, kemudian kita menambahkan ini ya, namanya ya, nama dari data di Antaresnya. Kita tambahkan 1 ini 1, 2 ini 2, 3 ini 3. Nah, ini datanya nanti random. 2 ini 3. Nah, seperti ini. Jadi saya punya variable random, kemudian desain ya, desain ke ini, ke Antares sesuai dengan project name dan passwordnya. Kayaknya itu setiap 10 detik akan diulang lagi. Oke, coba saya downloadkan ya ke Antares saya, ke Wemos saya, dan saya coba akan lihat efeknya di Antares, apakah terkirim atau tidak. Oke, kita tunggu. Oke, sudah uploading. Kita tunggu. Oke, kita connect, wifi-nya connect. Cool don't connect lagi. Wah, terjadi juga ini cool don't connect wifi-nya. Nah, seperti mirip ya. Di MQTT dulu juga mirip seperti ini. Nggak jauh beda, ada errornya. Oke, kita akan debug ya. Apa yang salah di sini? Apa yang error? Kita masuk ke Notepad dan saya akan menuju ke library-nya. Saya sudah buka ya library-nya ini. Dan yang error sekarang ini adalah koneksi wifi-nya. Koneksi wifi berarti kalau saya langsung lanjut berarti ke wifi connection.
Ini yang non secure, yang secure-nya mana? Wifi connection, wifi connection. Nah, ini dia. Ini wifi connection ya. Terlihat di situ. Oke, inilah wifi connection. Kita bisa lihat Antares wifi connection. Nah, ini yang pertama kita akan melihat apakah yang dikirim oleh ini. Tapi saya melihat suatu keanehan. SSID-nya disebut 2 kali. Nah, ini pun salah, saudara-saudara. Awal sekali sudah salah. Lihatlah ini. Wi-Fi password chart set of SSID. Waduh. Langsung ketemu salahnya. Jadi ketika misalnya script saya kan SSID-nya Indotech, passwordnya infrastruktur, dan panjangnya kan beda. Nah, kenapa di ini kan? Nah, saya nggak tahu apa alasannya. Kemudian setelah saya telusuri dulu ketika MQTT, saya tidak perlu membuat seperti ini, membuat SSID-nya menjadi array dulu. Saya hanya cukup merubah ini. Saya bypass langsung dari sini. Pengen bukti? Kita ini dulu ya. Kita copy ya. Kemudian kita bikin dengan SSID langsung dan password langsung di sini. Jadi saya bypass semua ini. Ini kayaknya nih ada error atau disengaja, saya nggak tahu. Saya hanya bisa menerka ini. Kalau saya juga dulu sering membagi sesuatu, tapi yang gratis itu biar orang berpikir, maka saya akan ubah salah satu parameter atau apa sehingga ada di compile error. Nah, ini juga kemungkinan mereka juga bermain-main ya. Kemungkinan persis seperti tujuan saya, itu biar tidak copy paste, jadi ada proses berpikir lah. Oke, kita coba kita simpen ya ini ya. Kita simpen. Kemudian kita coba compile lagi Antares Wemos kita ya. Kita coba yang error tadi kita compile lagi dan kita uploadkan. Jadi dulu saya sering merubah salah satu parameter atau salah satu script beberapa aja, sehingga ketika di-compile benar, tapi ketika difungsikan dilakukan sesuai yang diinginkan, maka akan sedikit ada error gitu. Nah, ini langsung connect, saudara. Langsung connect. Nggak kelihatan ya. Saya coba ya, saya restart dulu ya, saya reset ya, coba resetnya, saya reset. Oke, dia reset. Wifi-nya ke reset. Nah, langsung connected. Jadi setiap 10 detik akan ngirim. Apakah benar data yang terkirim? Nah, data yang terkirim, data random nih, 1, 2, 3. Super sekali ya, ketemu errornya langsung. Kita lihat di layarnya Antares apakah terkirim. Oke, terkirim, saudara. Terkirim 1, 2, 3. Ini terkirimnya data random setiap 10 detik ya. Errornya remeh-temeh ya. Di sini errornya. Ini loh errornya ini. Dan di sini saya lakukan yang namanya bypass penyebutan char array ini. Jadi gak usah dirubah ke char array, langsung aja SSID-nya di passing ke wifi.begin ini. Jadi SSID dan passwordnya langsung dikirim dan hasilnya benar. Tiap 10 detik datanya terkirim. Ini adalah konsolnya. Dari 10 detik. Nah, kalau Antares yang HTTP ini dia menggunakan ini CA certificate ya. Jadi nggak sembarangan dia kirim, makanya agak panjang. Tapi nggak apa-apa.
Nah, itu kan dikirim terus. Oke, sudah selesai yang ini 2678. Nah, itu permasalahan pertama yang kita ketemu. Kemudian seperti yang dulu saya bikin di praktek tombol ya. Jadi praktek tombolnya yang ini. Jadi dulu tombolnya kita selalu pakai pull up resistor. Ternyata Wimos itu atau ya kebanyakan dari ESP8266 itu memiliki pull up internal ya. Jadi gampang aja dipakai pull up internal. Jadi saya sudah punya script yang jadi ya. Saya punya script yang jadi itu, bentar. Kita akan memanfaatkan ini ya, internal pull up ya. Nah, scriptnya sudah ada, jadi nggak perlu pakai resistor lagi, gampang jadinya. Hanya butuh tombol 3. Scriptnya sudah ada, saya rubah dulu ya scriptnya biar tampil di layar monitor. Oke, ini dia scriptnya yang sudah saya bikin tadi. Jadi saya menggunakan, ini adalah Wimos saya. Jadi kalau saya kembali ke komponen, saya gunakan random aja ya ininya. Tombolnya nyambung ke port yang random, dimanapun bisa. Kalau usahakan ya jangan port ini yang 2 ini, jangan di sini. Ini kayaknya dia pull down deh. Nah, kalau saya gunakan itu port yang nomor ini, setelahnya nomor 2 ini, jadi 456. Nah, kalau saya lihat di scriptnya kembali, saya gunakan tombol 1 itu di 5, kemudian tombol 2 di 4, dan tombol 3 di 12, karena memang Wimos itu agak sedikit ngaca ya. Saya harus merubah dulu di sini nih. Kemarin saya nyoba di ini yang lain. Nah, device name sekarang kan tombol kan, tombol device-nya. Akses key-nya sama, semua sama. Nah, inilah saya melakukan pull up ya di modenya. Jadi setupnya pull up, nggak perlu pakai resistor lagi. Jadi saya di loopnya akan membaca tombolnya ini apakah false atau true, 1 atau 0, 1 itu true, 0 itu false. Jika tombolnya ditekan, karena ini kan pull up ya, pull up sudah ditekan berarti false ya. Jika tidak tombol 1, nah jadinya tombol 1 ini 0 ya, atau tombol 2 0 atau tombol 3 0, maka dia ngirimnya angka ini, tombol 1, tombol 2, tombol 3. Nah, jadi misalnya tombol 1 yang tekan, maka dikirimlah 011, tombol 2 ditekan 101, dan seterusnya. Dia ngirim ke Antares langsung. Scriptnya gini aja, sederhana. Oke, kita upload ya. Upload, dan kita lihat nantinya di sini ya. Masih compile, kita tunggu saudara-saudara. Oke, kita upload, dan klip. Jadi ketika ada penekanan tombol, maka data dikirim ke Antares. Nah, ini kemarin tuh ketika saya pertama kali coba langsung error. Sekarang gampang, sudah ketemu MQTT error, ADTP error, karena ada bugnya di script library-nya. Nah, saya tekan di tombol ini 1, 2, 3 ya. Nah, saya coba tekan tombol 1. Oke, debugnya jalan. Apakah muncul? Nah, oke, bener kan? 101. Nah, kita tekan yang tombol 1. Harusnya 011 ya. Kita tunggu 011. Kemudian tombol ketiga saya tekan. Ya, tombol ketiga kita kirim. Dan kita lihat hasilnya di Antares adalah 110. Benar, berarti
sudah benar data kita. Saya akan melihat di layar Antaresnya, di browser Antares. Saya refresh dulu. Masih belum masuk ya. Apakah data saya sudah? Sebentar dulu. Saya cek dulu di sini. Antares HTTP1. Nah, sudah tombol kok. Saya refresh coba di sini datanya. Oke, udah benar. Ternyata data di sini belum refresh ya. Saya coba ini ya. Kirim ya. Iya. Harusnya ini muncul. Harus kita refresh dulu. 101 harusnya. Kita refresh. Oke, sudah benar. Ada yang aneh hari ini, tidak bisa merefresh secara lancar ya. Nah, ini sudah kan 110 saya menekan. Nah, saya menekan nomor 1. Biar refreshnya jalan ini. Oke. Ayolah jalan. 011. Nah. Harusnya jalan. Kok saya refresh? Dari browser kan? Nah, mungkin agak lambat servernya Antares di sana, karena Antares kalau kita lihat di sini menggunakan apa? Kalau kita lihat di debugnya Ubuntu servernya di Ubuntu. Mungkin hanya satu komputer kecil ya. Mungkin hari ini banyak yang nyoba. Agak lambat. Oke, ada juga script yang kedua ya. Saya ingin meniru yang dulu itu. Saya ingin menambahkan terus. Jadi ketika saya nombol, maka tombol 1 nambah, ketika pencet tombol 2 nambah angkanya. Nah, caranya gimana? Nanti kita akan mencoba membaca data terakhir ini. Ini kan dibaca data terakhirnya. Ada scriptnya, ada suatu fasilitas di ini. Kalau kita lihat di sini ya, apa aja sih fasilitas dari library-nya? Nah, library-nya itu ada namanya get ya, get data. Jadi get bisa diambil data terakhir. Nah, get latest atau apa gitu ada kok. Nah, bisa get latest atau get gitu aja. Nanti data terakhir pun akan muncul. Scriptnya pun sederhana. Kalau saya buka scriptnya hanya seperti ini yang saya coba kemarin. Ini ya scriptnya. Coba nih saya rubah dulu menjadi device kita hari ini adalah tombol, nama device-nya. Tombol, yang lainnya sama, pull up semua. Nah, yang kita lihat adalah baca dulu antares.get. Nah, antares.get ini adalah membaca nilai terakhir dari data yang telah disimpan. Jadi kalau tadi data terakhirnya adalah 011. Nah, kalau kali ini data terakhir kita adalah 011, maka nanti akan ditambahkan di increment. Nah, jika tombol 1 yang ditekan menjadi 0 atau false, maka 1 ini akan ditambah. Begitu juga lainnya, ketika tombol 2 yang ditekan, maka 2 yang nambah, 3 yang nambah. Kemudian saya menulisnya. Sederhana seperti itu, tidak merubah banyak-banyak script dari awal. Jadi script yang awal kan hanya seperti ini, hanya datanya dibaca, data dari penekanan tombol. Nah, sekarang penekanan tombol terjadi, saya akan melakukan penambahan terhadap data sebelumnya. Kita uploadkan ya. Kita tunggu, masih upload. Scriptnya nggak terlalu muluk-muluk. Jadi ini nanti tujuannya seperti proyek saya yang dulu, proyeknya pakai Raspberry Pi, yaitu membuat survei ya. Jadi tombol 1, 2, 3
sebagai tombol input survei. 1 misalnya kurang puas, 2 itu misalnya puas, 3 itu puas sekali. Oke, sudah selesai. Kita menuju ke COM-nya. Ini dia COM-nya. Dan saya melakukan penekanan tombol 1. Sekarang saya tekan tombol 1. Nah, dia akan membaca dulu ya. Jadi request-nya adalah untuk membaca. Nah, angka awalnya adalah 01111 011. Nah, kemudian ditambah satunya. Saya pencet lagi 1 nih. Saya pencet lagi. Harusnya 1 ini 2 sekarang. Ini dibaca dulu. Di request untuk membaca data terakhir. Nah, benar itu data terakhir. 1 itu angkanya 1 dan sekarang satunya di increment menjadi 2. Nah, benar kan? Saya pencet sekali lagi, satunya menjadi 3 harusnya. Nah, ini proses pengirimannya. Nah, 3. Nah, kemudian tombol yang ketiga saya tekan, akan dibaca dulu request-nya, membaca data terakhir, kemudian secara JSON akan di parsing ya. Kalau kita lihat di library-nya adalah proses parsing ini ya. Parsing ini. Seperti yang saya jelaskan dulu. Nah, karena sudah ada library-nya Antares, maka kita tidak perlu susah-susah untuk melakukan Arduino JSON lagi. Tinggal pakai, tapi sayangnya seperti yang saya bilang ada bug-nya ya. Bug-nya di sini ya. Di WiFi connection ini. Tidak kritikal menurut saya kalau udah tahu, tapi kalau misalnya seorang mahasiswa yang baru berusaha mengenal ESP8266 lewat Antares, maka ini akan menjadi suatu big problem. Buat saya sih, saya bisa mempunyai kemampuan untuk debug ya. Bukannya sombong, tapi saya dulu zamannya sebelum Arduino ada, saya sering mendapatkan, maksudnya ada itu Arduino-nya belum sampai banyak yang bahas ya. Nah, saya sering menggunakan library-library dari Arduino langsung ke AVR. Jadi chipset microcontroller AVR itu yang kalau program sesuatu itu harus secara manual, maka kan agak kesusahan kalau saya mikir lagi. Nah, kadang saya menggunakan library Arduino yang sudah tersedia, kemudian saya ambil bagian pentingnya. Kenapa? Karena Arduino ini berbasis Mega 328 yang sangat besar memorinya, sedangkan kalau misalnya ATtiny 2313 atau AT Mega 8 dia hanya menggunakan RAM yang kecil, ROM yang kecil juga. Maka saya harus memisah-misah. Kebiasaan saya misah-misah itu menjadi berguna ketika saya menemukan sebuah error pada Antares dan saya berhasil dengan sukses menemukan bugnya di mana. Seperti itu, kawan-kawanku dimanapun Anda berada. Kali ini saya sudah berhasil mempraktekkan Antares menggunakan HTTP library pada ESP8266. Kemudian saya menemukan ada bug yang entah disengaja atau tidak di dalam library-nya. Jadi Pak Einstein kembali tersenyum dan melanjutkan praktek Antaresnya. Sampai ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Kunjungi blog kami www.ic555.com dan akan saya bahas apapun yang menjadi request kalian. Tulis di komentar, ada nomor WA saya di blog. Kita berdiskusi demi kemajuan bersama. Sampai ketemu kembali, see ya.